Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita, walaupun jumlahnya tidak besar, menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh, silahkan untuk melihat rekening yang ada di bawah ini. Kemudian yang dekat bisa bantuan diantarkan langsung ke Masjid Imam Syafi'i, baik bentuknya finansial ataupun bahan-bahan bangunan. Ini yang kami sampaikan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la'alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan diantara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia nggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal. Dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan ya, media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wafiril hibati wal ataya wa ghafiriz dhunubi wal khataya wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah wa banatit talibat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Hadzal Quran fi mi'ati haditsin nabawi. Al-Quran ini dalam 100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk kepada hadis yang ke-49. Hadis yang ke-49. Silakan yang membacakan. Man yaqra? Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra ali. Iqra alayya. Aku iqra alayya. Qultu aqra'a alayka wa alayka. Qultu aqra'u alayka wa alayka nuzila. Qala inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Qala faqara'tu an-nisaa hatta idza balagtu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wajibna bika alaika ala haula'i syahida. Qala li kaffa kif ya. Qala li kif au amsak fa idza ainahu tadarfani. Muttafaqun alaih. Masyaallah. Hadis yang ke-49 ini, Masya Allah tabarakallah, jazakallahu khairan, an Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Ya. Dari Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra alayya, bacakanlah kepadaku. Ya, di sini yang diperintahkan adalah Abdullah ibnu Mas'ud, karena hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, sehingga Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepadanya untuk membacakan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
menyuruhnya membaca Al-Quran kepada beliau. Qultu, Abdullah ibnu Mas'ud berkata, qultu, aku menjawab, aqra'u 'alaika wa 'alaika nuzzila. Itu ada tanda tanya, ya. Walaupun enggak pakai lafal hal, tapi intonasi karena ada tanda tanyanya. Aqra'u 'alaika wa 'alaika unuzzila. Apakah aku membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan kepadamu Al-Quran itu diturunkan? Apakah aku akan membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Maksudnya, apakah layak aku, muridmu, membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran ini diturunkan langsung kepadamu melalui perantara Jibril alaihissalam? Jadi ungkapan pertanyaan seakan-akan berat hati, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sini Nabi SAW bersabda, inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya aku ingin, ini ishtaha ini dari kata-kata syahwah, ya, berhasrat. Aku berhasrat, aku ingin agar mendengarkannya Al-Quran ini min ghairi, dari selainku. Jadi ingin juga mendengar Al-Quran dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, di sini Abdullah ibnu Mas'ud yang berkata. Abdullah ibnu Mas'ud berkata, faqara'tun nisaa, maka aku membaca Quran surat An-Nisa. Faqara'tun nisaa hatta idza balagtu, atau idza balagat, boleh, sampai idza, apabila, balagat maksudnya bacaannya sampai, atau balagtu, aku sampai kepada bacaan, ya boleh. Sampai kepada bacaan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Quran surat An-Nisa ayat ke-41 sampai kepada ayat ke-41, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ, maka bagaimana ketika kami datangkan dari setiap umat, bisyahid, seorang saksi, wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan denganmu atas mereka semua sebagai saksi. Jadi ayat ini menceritakan bagaimana Allah menceritakan suatu keadaan bagaimana ketika semua umat itu Allah datangkan saksinya, para nabi yang bersaksi akan perbuatan umat tersebut. Lalu bagaimana ketika kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi dari semua umatmu? Sampai kepada ayat tersebut, qalali, Nabi SAW bersabda kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kif atau kuffa, ya, kif atau kuffa, cukup, au amsik atau dengan lafal amsik, ya, maknanya kuffa itu cukup, amsik itu berhenti, ya, sama aja, cukup, berhenti, tahan, amsik itu tahan. Jadi ketika sampai situ tahan Nabi. Kuffa cukup. Fa idza ainahu tadhrufan, maka tiba-tiba kedua matanya Nabi SAW menangis. Ya, hadis ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebelum kita jelaskan makna hadis ini, kita akan jelaskan sisi bahasa Arabnya, i'rabnya. Sekalian murajaah. An Abdullah bin Mas'udin. An apa? Huruf jar. Mabniun ala sukun. Ya. Abdi, Abdillahi, abdi
Abadi berarti isim majrur. Kalau ada huruf jar setelahnya isim majrur. Isim adalah kata benda, majrur yang dijarkan, yang dikasrohkan. Wa alamatu jarrihi, tanda majrurnya bikasratin muqaddaratin atau kasratun muqaddaratun, yaitu kasratun zahiratun, kasrah yang jelas. Fi akhirih, dalam akhirnya. Abdi, di jelas-jelas kasrah. Li'annahu ismun mufradun, karena dia isim mufrad. Wa huwa, dan dia itu kedudukannya mudhafun, sebagai mudhaf. Bagaimana kita bisa menganalisa bahwasanya kedudukannya adalah mudhaf? Bagaimana? Karena dia tidak tanwin. Mestinya kan an abdin. Tapi di sini an abdi. Allahi. Kalau dia enggak tanwin, harusnya nakiro itu tanwin. Kitabun, qalamun, kitabin. Harusnya tanwin. Tapi dia enggak tanwin. Abdin harusnya, tapi abdi. Berarti dia ada posisi lain, yaitu mudhaf. Kalau dia mudhaf berarti abdillahi kedudukannya sebagai mudhafun ilaihi. Ya, mudhafun ilaihi, yang dia tersandarkan kepadanya. Allahi mudhafun ilaihi, harokat kedudukannya mudhafun ilaihi senantiasa dalam keadaan majrur. Berarti mudhafun ilaihi majrurun. Tanda majrurnya wa alamatu jarrihi kasratun, yang nampak zahiratun, di akhirnya fi akhirih. Kenapa? Li'annahu, karena dia isim mufrad, kata kerja yang satu, ismun mufradun. Itu ya. Itu berarti mudhafun ilaihi yang bermakna apa? Masih ingat? Mudhafun ilaihi itu punya 3 makna. Makna min, dari, makna fi, dalam, makna li, milik. Nah, Abdillah ini susunan mudhaf ilaihi yang bermakna milik. Abdillah, hamba miliknya Allah. Berarti kita semua adalah hamba miliknya Allah. Kalau kita milik Allah, jangan macam-macam tentang Allah. Ya. Tentunya Allah marah. Sebagaimana kita punya anak nentang kita, kita marah. Kita punya bawahan tentang kita, kita marah. Ya gitu ya. Begitu juga Allah punya kita, Allah mempunyai diri kita. Kita nentang Allah, ya Allah marah. Abdillah, ya. Ibni, masih ingat ibni? Lihat harokatnya ibni. Berarti ngikutin sebelumnya. Abdillahi, abdi, Allahi, ibni. Berarti dia kedudukannya sebagai menjelaskan Abdillah ini, yaitu Ibni Mas'ud, anaknya Mas'ud. Menjelaskan yang sebelumnya, berarti pengganti yang sebelumnya. Bahasa Arabnya pengganti adalah badal. Maka posisinya adalah badal, pengganti. Harokat badal mengikuti harokat sebelumnya yang dia gantikan. Abdillahi, maka dia jadi ibni. Enggak boleh dibaca ibnu, enggak boleh dibaca ibna. Abdillah ibni. Nah, karena dia harusnya dia kan nakiro, tidak ada alif lam, harusnya ibnin, tapi dia ibni, berarti dia mudhafun ilaihinya mana yang datang setelahnya? Mas'udin. Nah, Mas'udin. Kenapa Mas'udin bukan Mas'udi? Kenapa Mas'udin? Kenapa kasroh? Karena dia mudhafun ilaihi. Kenapa Mas'udin bukan Mas'udi? Karena dia enggak ada alif lam, nakiroh, berarti Mas'udin. Dan karena dia juga bukan sebagai mudhaf, selesai, habis bahasanya di situ. Mas'udin habis. Kalau dia Mas'udi, ada lagi berarti nanti apa? Ya, habis di situ, maka dibaca Mas'udin. Ya. Radhiyallahu anhu, kalimat baru lagi, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala fi'lun al-fi'lu al-madi, fi'il madi, kata kerja yang menunjukkan masa lampau, mabni di atas
Itu fi'il. Fa'ilnya mana? Pelakunya mana? Subjeknya mana? Qala itu berkata. Siapa yang berkata? Siapa yang berkata di situ? Qala itu dhamir dari apa? Huwa. Maka subjeknya dari mana tahu huwa? Huwa, huma, hum. Qala, qalu. Nah, berarti huwa sejajar dengan qala. Berarti qala fi'il, fa'ilnya tidak kelihatan. Domir berarti. Domir kata ganti. Tidak kelihatan, mustatir. Domir mustatir. Domir ada subjeknya tapi ketutup, nggak kelihatan. Kembali kepada siapa? Domir mustatir. Siapa yang disembunyikan? Takdiruhu huwa. Huwa tadi. Huwa ini kembali ke siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, kayak gitu. Kalau belajar i'rab itu menjelaskan kedudukannya. Berarti qala adalah al-fi'lul madi mabniun al-fathi. Wa fa'iluhu dhamirun, fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu huwa, ya'udu ila Abdullah ibni Mas'ud. Takdirnya huwa kembali kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau nggak tahu itu bisa salah paham. Akhirnya yang dibilang yang berkata Nabi, yang berkata Abdullah ibnu Mas'ud. Apa perkataan Abdullah ibnu Mas'ud? Perkataan Abdullah ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala apa tadi? Qala al-fi'lu al-madi, kata kerja lampau, mabni di atas fathah. Itu ya. Fa'ilnya atau subjeknya apa? Subjeknya apa? Subjeknya apa? Subjeknya Rasulullah. Kok bisa? Itu dijelaskan Rasulu. Kalau tadi kan kola. Nah, siapa subjeknya? Tersembunyi. Kembali kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, sekarang kola Rasulullah telah berkata. Siapa yang berkata? Rasulullah. Subjeknya Rasulullah. Tahu dari mana Rasulullah subjek? Karena dia marfu dhamma. Rasulu. Nah, Rasulu berarti fa'il, subjek. Fa'il senantiasa dalam keadaan marfu. Jadi fa'ilun marfu'un. Tanda marfu'nya dengan apa? Wa alamatu raf'ihi dhammatun, dhamma. Nampak apa tersembunyi? Nampak zahiratun fi akhirih, di akhirnya. Kenapa? Karena dia kata kerja tunggal, kata kerja satu. Ismun mufradun. Rasulullahi. Dia kan Rasulun, tidak ada alif lam. Berarti dia nakiro. Harusnya Rasulun. Kok di situ Rasulu? Wah, berarti dia ada kedudukan lain. Apa kedudukannya? Wa huwa mudhafun. Rasulullah itu adalah mudhaf. Ya. Allahi berarti mudhafun ilaihi. Ya. Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Rasul milik Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ya, sallallahu ini fi'il madhi, Allahu fa'ilnya, alaihi isim jar majrur, wasallama fi'lul madhi lagi ya, fi'lul madhi artinya berselawat si Allah atasnya dan juga mengucapkan salam. Itu artinya. Kalau kita terjemah yang enak bahasa Indonesia, semoga salawat dan salam dari Allah tercurahkan atasnya. Ini bahasa kita terjemahkan ke bahasa Indonesia biar mudah difahami maksudnya. Buat terjemahan bahasa Arabnya, Allah bersalawat atasnya dan juga bersalam. Itu bahasa Arabnya. Tapi terjemahan kita biar enak difahami, salawat dan salam dari Allah senantiasa tercurah atasnya. Yaitu
Makanya dalam menerjemahkan bahasa Arab, ya, ini sekalian belajar nih mahasiswa tahu. Ada beberapa cara. Yang pertama, terjemah fauriyah, terjemah harfiah namanya. Terjemah perkata. Yang kedua ada yang namanya terjemah maknawiyah. Terjemah secara makna. Jadi maknanya apa diterjemahkan secara makna. Ya, ada keunggulan dan kelemahan masing-masing. Ini bukan tempatnya di sini jelaskan. Sifatnya ada tambahannya. Terjemah fauriyah. Terjemah langsung. Jadi pada kondisi ini kita belajar menjelaskan terjemah harfiah dan menjelaskan bagaimana terjemah ma'nawiyah dilakukan secara fauriyah, dilakukan secara langsung. Ya, nanti ada pelajaran turuqut terjemah, metode menerjemahkan kitab. Di sini Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra' alayya." Iqra', lihat sukun, berarti dia fi'lul amri, kata kerja perintah, mabniun ala sukun. Yang diperintahkan siapa? Anta. Kan? Iqra'a, iqra'u, iqra'i, iqra'a, iqra'na. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Jadi anta, domirnya anta. Iqra' anta alayya, itu. Tapi antanya disembunyikan, cukup iqra' alayya. Bacakanlah olehmu kepadaku. Alayya, ya. Ini kalau kita kurang memahami maknanya bisa dibaca Ali tadi, Iqra' Ali, baca Iqra' alayya, bacakan kepadaku. Qultu, aku berkata. Qultu berarti fi'il al-fi'lul madi, ya, mabniun ala sukun, ya, fi mahalli fathin, ya, dalam keadaan dia bukan fi mahalli, mabniun ala sukun, sudah cukup. Fa'ilnya tu ana, fa'ilnya tu itu adalah pengganti dari ana. Aku berkata, aqra'u, aku membaca. Alaika, aqra'u fi'il mudhari'. Yang bermakna apa fi'il mudhari'? Kata kerja yang menunjukkan sedang atau akan datang. Jadi dia baca aqra'u. Apakah aku akan membacakan? Nah, boleh diterjemahkan kayak gitu. Kalau terjemahan bahasa Arab, terjemah harfiahnya, aku membacakan. Alaika, kepadamu, atasmu. Ala harful jar, ka domir, dia isim majrur, domir, ya. Wa alaika, dan atasmu. Wa di sini dinamakan wa haliyah. Apa itu wa haliyah? Waw artinya dan. Tapi dia wa haliyah, dia huruf waw tapi bermakna hal. Apa? Dalam keadaan atau sedangkan. Artinya dalam keadaan atau sedangkan. Wa alaika, sedangkan atau dalam keadaan, kepadamu nuzila. Al-Quran itu dia diturunkan. Nuzila artinya dia fi'il madi majhul. Fi'il madi majhul. Apa itu majhul? Majhul itu yang bermakna pasif. Majhul itu pasif. Kalau maklum aktif. Contoh aktif, menulis. Ini kan aktif. Bahasa Arabnya kataba. Menulis, ini aktif. Kalau majhul, kutiba. Artinya ditulis. Jadi bahasa Arab gitu aja keedahnya sebenarnya. Menulis kataba. Kalau ditulis, kutiba. Membaca, qara'a. Kalau dibaca, quri'a. Itu aja. Duduk, jalasa. Kalau diduduki, julisa. Kayak gitu aja. Turun, nazala. Dituruni, nuzila. Bisa dibaca nuzila atau bisa nuzila. Karena Al-Quran itu tanzil, wa nazala, wa nazzala. Apa beda nazala sama nazzala? Nah ini juga. Sekalian tambahan faedah bahasa. Apa beda fa'ala sama fa'ala? Apa beda nazala sama nazzala? Kalau nazala turun sekali, sudah. Sama dengan turunnya sekali. Kalau nazzala
Sighah mubalaghah, fa'ala artinya turun terus menerus, turun. Nah, Al-Qur'an itu bisa dipakai nazalah, turun sekali, seperti ada jelaskan pertemuan yang lalu ke Baitul Izzah. Tapi keturun di atas langit dunia. Turun kepada Nabi selama 13 tahun berangsur-angsur. Makanya nazalah. Maka dalam Al-Qur'an anzalna, kami turunkan dia sekali. Allah nggak bilang nazzalna. Kalau ketika Allah bilang nazzalna, diturunkan berulang-ulang. Kita turunkan anzalna, nazal diturunnya sekali. Ini. Bagaimana memahami ini bahasa Arab? Ketika nggak bisa bahasa Arab, susah pahamnya. Baca terjemahan. Kami turunkan. Quran turun sekali berkali-kali, bingung. Karena terjemahannya sama, turun. Tapi kalau baca bahasa Arabnya, beda. Turun sekali nazala, turun terus-terusan berkali-kali nazala artinya. Ya, kayak gitu. Makanya kenapa dengan memahami Al-Qur'an berbahasa Arab, memahami agama Islam dengan bahasa Arab lebih mengena. Ya. Kemudian di sini dikatakan, nah sehingga terjemah maknawiyahnya gimana? Terjemah harfiahnya aku berkata, terjemah harfiahnya telah berkata si aku akan membaca kepadamu dan kepadamu diturunkan. Itu. Nuzila diturunkan. Diturunkan ini apa? Siapa? Domir, mustatir, takdiru huwa. Kembali kepada Al-Quran. Berarti terjemah maknawiyahnya gimana? Terjemah maknawiyahnya, gunakanlah bahasa yang sepadan dengan bahasa Indonesia yang difahami dengan baik dan benar. Sehingga kita menerjemahkannya, apakah aku membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Tanya, dari mana terjemahan kayak gitu? Terjemah maknawiyah. Menerjemahkan secara makna sehingga bisa difahami orang yang mendengar. Kayak gitu. Maka kadang-kadang kita lihat, kok Ustaz ini terjemahnya bebas banget, ini terjemah bebas namanya, terjemah maknawiyah. Lanjut ya. Qala, Nabi SAW menjawab, qala. Nah, dari mana kita bisa menerjemahkan Nabi SAW menjawab? Padahal lafalnya cuma qala. Qala artinya berkata, sudah. Tapi kenapa kita terjemahkan Nabi SAW menjawab? Agar difahami. Tadi kan yang berkata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ada yang berkata qala fi'il madi. Fa'ilnya siapa? Domir. Kata ganti yang tersembunyi. Takdirnya huwa. Kembali ke siapa? Kembali kepada Rasulullah. Jadi kita terjemahkan ya Rasulullah SAW bersabda itu menjawab. Rasulullah SAW menjawab gitu. Jadi kita terjemahkan maknawiyah, terjemah maknanya. Kalau kita baca berkata bingung. Yang berkata ini siapa? Yang berkata ini siapa? Yang berkata ini siapa? Bingung. Maka terjemah dengan terjemahan maknawiyah. Ya. Berkata Rasulullah SAW, ini sesungguhnya aku, ini isim inna, sesungguhnya ni adalah ni inna, huruf inna, ni ya-nya, ya mutakallim ini adalah isim inna. Isim inna senantiasa dalam keadaan mansub, berarti fi mahalli nasbin, dalam keadaan dia itu sukun, ini sukun tapi kedudukannya sejatinya nasab, mansub karena dia isim inna. Ini sesungguhnya aku ashtahi, benar-benar berhasrat, ingin, aku ingin. Kalau terjemah bahasa Indonesianya aku ingin, sudah gitu. Tapi kalau kita buat bahasa Arab, ingin itu uridu. Ini uridu. Tapi ini ashtahi. Kenapa diterjemahkan ingin? Coba padanan yang pas apa? Dari kata-kata syahwat. Selera. Jadi aku selera, kan tidak enak. Aku selera Quran itu, makanya kita cari padanan yang pas mengena ke hati orang. Aku ingin, atau aku lebih suka, atau aku suka an asma'ahu, untuk mendengarnya min ghairi, dari selainku, ya. Ashtahi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu dalam keadaan marfu. Tapi di sini ashtahi ya-nya enggak dibaca. Berarti dia intinya
marfu, dia huruf mudhari' mu'tal akhir. Nah, apa itu mu'tal akhir? Mu'tal akhir huruf mudhari' yang di ujungnya ada alif, waw dan ya. Ana ngomong kayak gini ngerti nggak ya? Insyaallah ada yang belajar muyasar. Mu'tal akhir apa gitu kan? Huruf illah apa itu ya, kayak gitulah. Nah, an itu sebenarnya nggak ada arti. Tapi kita artikan apa fungsi an? An itu fungsinya menggabungkan dua fiil. Menggabungkan dua fiil. Astahi fiil mudhari'. Asma'ahu fiil mudhari'. Fiil ketemu fiil harus ada penghubungnya. Maka penghubungnya an. Astahi an asma'ahu. Astahi asma'ahu rusak, janggal bahasa ini. Kecuali kalau dia masuk ke isim. Kenapa? Fiil. Kalau ada fiil, ada fa'il yang dibutuhkan apa? Dibutuhkan maf'ulun bih atau suatu isim yang berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Sedangkan yang datang setelah isi fiil fa'il ini adalah fiil lagi, asma'ahu. Maka untuk menjadikan fiil ini menjadi isim berkedudukan sebagai maf'ulun bih, maka ditambah an. Sehingga an asma'ahu ini dalam kedudukan sebagai maf'ulun bih kedudukannya. Kenapa? Karena dia untuk menjadikan maf'ulun bih dalam bentuk fi'il fa'il. Ya, dalam bentuk fi'il fa'il. Itu diantaranya. Nanti masih ngambang kalau ketika belajar muyasar enak jelasnya, atau belajar kitab nahwu jelas. Kadang-kadang orang taunya uridu an. Uridu temannya an. Belum tentu. Ana uridu an adhaba, buktinya ana uridu an adhaba. Iya, uridu an adhaba. Kenapa ada an? Karena masuk ke fiil adhab. Tapi kalau pakai isim, ana uridu dhahaba. Saya ingin pergi, mana an-nya? Enggak ada, karena dia sudah masuk ke isim. Ana uridu dhahaba. Tapi karena masuk ke fiil, maka harus ditambah an. Gitu ya. Ini cara analisa bahasa Arabnya. Ustaz, bahasa Arab segitu detailnya? Ya segitu detailnya. Oh, Ustaz, susah? Enggak susah belajar bahasa Arab, tapi seru. Ya, seru. Orang yang suka tantangan, orang yang enggak suka tantangan, lari enggak mau. Nah, gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang belajar bahasa Arab 40 orang, sisa 4 orang, berarti 36-nya itu enggak suka tantangan. Ya. Jangan dibilang antum, oh 36 nih apa nih, angkat-angkat, bukan angkat-angkat, tapi kurang suka tantangan. Yang 4 ini suka tantangan berarti ya. Jadi kalau antum merasa laki-laki yang suka tantangan, berarti bertahan sampai selesai. Ya, kalau nggak bertahan sampai selesai berarti termasuk yang kurang suka tantangan. Ya. Tapi kalau ditantang main yang lain bisa ya, ditantang belajar enggak bisa nanti. Itu di antaranya. Azan belum ya. Kemudian aku suka untuk mendengarnya asma'ahu, mendengar asma'ahum, aku mendengar nya ini kembali ke Al-Quran. Kenapa kembali kepada Al-Quran bukan kembali kepada ayat? Analisa. Karena hu muzakkar, Al-Quran muzakkar. Kalau ha muannas, ayat muannas. Nah, jadi kita bisa menentukan kembali kemana. Lihat, oh hu berarti kembali ke Quran. Kalau ha berarti kembali kepada ayat. Gitu kan? Min ghairi, min isi harf huruf jar. Ghairi isi majrur. Ya. Qala berkata. Siapa yang berkata di sini? Antum sekarang jawab. Siapa berkata di sini? Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, kalau i'rabnya tadi terulang lagi, enggak ada jelaskan lagi. Faqara'tu, lalu aku membaca. Lalu aku membaca. Baca apa? Aku membaca. Aku isim. Membaca aku subjek. Membaca predikat. Berarti butuh apa? Butuh objek. Objek bahasa Arabnya maf'ulun bih. Maf'ulun bih dalam bahasa Arab harokatnya fathah. Makanya faqara'tu an-nisaa. Kenapa dibaca fathah? Karena dia objek. Maf'ulun bih butuh harokat fathah. Itu caranya. Hatta huruf jar juga, huruf yang mengkasrahkan. Sampai idza, apabila balagtu aku sampai,
berarti bacaannya tadi sampai. Kalau dia balagtu aku sampai, berarti dia baca sampai ini. Kalau dibaca balagot, bacaanku qiraati balagot. Karena qiraah muannas. Kalau balagtu aku baca sampai. Kedua-duanya boleh dibaca karena artinya sama, maknanya sama. Fa kaifa ini ayat Al-Qur'an, cukup enggak ana jelaskan fa kaifa lalu bagaimana idza apabila ji'na. Fa kaifa ini pertanyaannya istifham. Idza apabila ji'na. Lihat di sini. Anda mau menunjukkan kalian pentingnya bahasa Arab. Ji'na. Ji'na artinya kami datang. Ja'a yaji'u. Ya, ana nahnu ji'tu ji'na, ya, ji'na, kami datang. Fi'il madi. Kami telah datang. Ya kan? Kami telah datang karena fi'il madi. Min dari kulli setiap. Dia isim majrur, dia mudhaf. Ummatin mudhaf ilaih, setiap umat. Bi syahidin, dengan seorang saksi. Faham enggak? Lalu bagaimana jika kami telah datang dari setiap umat dengan seorang saksi? Paham enggak? Maksudnya apa itu? Nah, bahasa Arab kalau ja'a yaji'u ketemu bi artinya mendatangkan. Artinya mekan. Dia seperti itu. Mana binya? Bisyahidin. Jadi sepaket. Ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Ya kan? Sepaket. Harusnya susunan bahasa Arab yang sesuai kaidah nahwu, ji'na bisyahidin min kulli ummatin. Karena ja'a bi. Paham? Ja'a bi. Jadi bukan harusnya. Kalau kita buat Al-Qur'an ini susunannya sesuai dengan susunan bahasa Arab nahwu shorof, maka semestinya susunannya ji'na bi syahidin min kulli ummatin. Ya. Tapi di sini Allah balik. Yang haknya di depan, Allah letakkan di belakang. Ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Harusnya ji'na bi syahidin min kulli ummatin. Nah, berarti ada sesuatu yang kita analisa lagi. Di sini Allah yang haknya di depan, bi syahidnya di depan, Allah letakkan di belakang. Ya kan? Dalam ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab, tingkatan balaghah, tingkatan keindahan bahasa, maka mengedepankan yang haknya di belakang ini memiliki makna tahsir, pembatasan. Sehingga Allah batasi. Hanya. Apa berarti maknanya? Maka bagaimana jika atau takkid penegasan, taksir wa takkid, penegasan, pembatasan dan penegasan. Sehingga makna di sini pembatasan bisa ditegaskan lagi. Lalu bagaimana jika kami benar-benar mendatangkan seorang saksi bagi setiap umat? Bagaimana terjemahan ini muncul? Karena memahami struktur bahasanya. Tapi kalau orang nggak memahami struktur bahasa Arab, kurang bahasa Arab, jadi akan terjemahkan letterlek. Lalu bagaimana jika kami telah datang dengan setiap umat dengan seorang saksi? Apa sih pemahamannya? Bingung kan? Tetapi ketika kita menguasai bahasa Arab dan menguasai nahwu shorof, ditambah lagi menguasai ilmu balaghah, ilmu sastra, ilmu keindahan bahasanya Al-Quran, maka kita bisa menerjemahkan dengan terjemahan yang lebih menusuk hati. Lalu bagaimana jika kami benar-benar mendatangkan seorang saksi bagi setiap umat, dan kami benar-benar mendatangkan kamu wahai Muhammad menjadi saksi bagi mereka semua? Itu terjemahan secara maknanya. Sehingga gemetar Nabi SAW. Gemetar Nabi SAW dan berhenti. Nangis Nabi SAW. Kenapa? Nabi faham. Ini bahasanya Nabi, bahasanya orang Arab. Lah kita kalau nggak faham biasa aja dengernya. Sehingga kita nggak bisa merasakan mukjizat Al-Quran. Siapa yang bisa merasakan mukjizat Al-Quran? Orang-orang yang mengerti bahasa Al-Quran. Makanya tidak heran ketika Al-Quran ini diturunkan di bangsa Arab, dan Al-Quran ini dibacakan di hadapan musuh-musuh Nabi SAW, dibacakan di hadapan orang-orang musyrik Quraisy, ketika dengar Al-Quran beriman kepada Al-Quran.
Kenapa? Karena dia memahami bahasa ini dan bahasa ini benar-benar bahasa dari Allah. Manusia nggak bisa buat bahasa seperti ini. Ini jadinya Al-Quran sebagai mukjizat. Nah kalau kita nggak mengerti bahasa Al-Quran, kita nggak pernah merasa Al-Quran mukjizat. Biasa aja buku-buku panduan aja sama beda dari buku lainnya kan. Tapi ketika kita tahu bahasa Al-Quran, maka kita benar-benar merasakan mukjizat Al-Quran. Sebagaimana dirasakan oleh orang-orang musyrik Makkah, musyrik Arab mendengar Al-Quran dibacakan oleh Nabi SAW. Ya, ini sebab Al-Quran menjadi mukjizat yang tertinggi. Azan ya, insyaallah kita sambungkan sedikit setelah azan. Allahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdol, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan di antara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia nggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal, dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan ya, media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini ya. Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa nittaba'al huda. Di sini ana tambahkan sedikit sebelum kita bacakan sarahnya. Tadi dalam ayat Al-Qur'an ini, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Ini bahasa Al-Qur'an. Kalau bahasa susunan nahwu sharafnya, fa kaifa idza ji'na bisyahidin min kulli ummah. Itu berarti bermakna ta'kid atau tahsir.
Nah, yang kedua, wajina bika. Lihat, wajina bika. Habis ja'a langsung bi. Berarti di sini sesuai wajina bika. Lalu mana yang dirubah susunannya? Setelahnya ala haula'i syahida. Harusnya wajina bika syahidan ala haula. Dan kami mendatangkan kamu sebagai saksi atas mereka semua. Tapi di sini dibalik, wajina bika ala haula'i syahida. Ini juga bermakna sama, penegasan juga. Kenapa? Karena dia mengedepankan yang haknya di belakang. Ya. Bagaimana bisa menganalisa ini nanti kalau belajar balaghah ya. Sini kita langsung ngambil faedahnya. Qala al-muallif rahimahullah, yustadallu min hadzal hadithi istihbabu sama'il Qur'ani minal ghairi bi syartil insati wat tadabburi. Nah, ayat ini, hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya hukumnya sunnah kita mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari orang lain. Dengan syarat kita menyimak dan mentadaburi bacaan tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-204, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Qur'an kepadamu, maka dengarlah, simaklah dan diamlah agar kalian mendapat rahmat. Jadi boleh. Makanya enggak heran kalau para pengampu Al-Qur'an paling banyak rahmatnya. Nyimak orang setoran yang ngajari, ini diantaranya. Syukurlah. Waqal dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Apakah kalian tidak mentadabburi, tidak memahami, tidak merenungi Al-Qur'an? Kalaulah sekiranya Al-Quran itu datang dari selain Allah, maka kamu akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Pasti bertentangan Al-Quran. Tapi Al-Quran ayat satu dan lainnya enggak pernah bertentangan. Maka benar yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal buka'u lil qira'atil Qur'ani sunnatun. Nah, ini juga. Menangis ketika baca Quran hukumnya sunnah. Wa huwa natijatun litadabburil Qur'ani wa khasyatillah. Karena nangis ketika baca Quran adalah hasil dari merenungi ayat Al-Quran dan hasil dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitaban mutasyabihan mathani taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah." Ya, kitab yang mirip, masani, terulang-ulang. Ayatnya ada mirip-mirip, ada terulang-ulang. Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Akan merinding kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Rabb-nya ketika dibacakan Al-Quran. Kemudian melembut kulitnya itu dan juga hati mereka menuju mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang beriman dibacakan Al-Quran, ngerinding dia, gemeter dia, melembutkan hatinya dan cenderung untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sifat orang yang beriman ketika dibacakan Al-Quran. Wa fil hadits syarif, dalam hadis ini dalam hadis yang mulia, keutamaan kita menangis ketika baca Quran adalah hadis Nabi SAW, ainani la tamassuhuman nar. Ada dua mata yang neraka enggak bisa menyentuhnya. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrisu fi sabilillah. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang melek, ya, begadang, menjaga, berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua mata enggak disentuh api neraka. Pemahamannya apa? Orang yang memiliki mata seperti ini, dia enggak disentuh api neraka. Jadi jangan pahamnya matanya aja, Ustaz. Berarti nanti dia masuk neraka matanya enggak kena, yang lainnya kebakar. Enggak gitu maksudnya. Berarti orang ini enggak kena neraka. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab juga ada namanya majaz. Apa itu majaz? Menyatakan sesuatu sebagian untuk mewakili yang seluruhnya. Dalam bahasa Indonesia juga ada majaz ini. Anda belajar kalau enggak salah SMP atau SMA kelas 1. Majaz parts prototo. Ada juga majaz totem
Propat. Tahu nggak? Nah, nggak tahu. Kan SMP semua kan? Lewat kan? SMA juga kan? Masa nggak tahu? Totem propat dia itu menunjukkan keseluruhan untuk mewakili sebagian. Kalau pars pro toto dia menyebut sebagian untuk mewakili seluruhnya. Saya nggak ngelihat batang hidungnya. Berarti saya nggak ngelihat dia umum, bukan batang hidungnya doang. Nah, kan itu maksudnya. Itu maksud pars pro toto. Kan ada kayak gitu. Nah, bayang nih. Ada majaz ironi, hiperbola, personifikasi, person. Menyamakan benda dengan orang. Hiperbola membesar-besarkan hiper. Kan? Kayak gitu majaz. Kita belajar semua. Hiperbola, personifikasi, ya. Ironi nyindir. Ya kan? Itu di antara majaz-majaz yang kita pelajari di bahasa Indonesia. Ternyata di bahasa Arab pun ada majaz-majaz seperti ini. Ya, kayak gitu. Ustaz, dari mana tahu? Itulah ketika kita belajar bahasa akan connect ke bahasa lainnya. Belajar bahasa Arab, connect ke bahasa Indonesia, connect ke bahasa Inggris nanti. Setiap bahasa connect nanti. Kemudian qala Abu Sa'id Al-Kharraz, Abu Sa'id Al-Kharraz berkata, siapa Abu Sa'id Al-Kharraz? Dia pernah dijelaskan di hadis ini ya. Dia berkata, "Idza kana al-'abdu majmu'an 'ala Allah Ta'ala la yansarifu minhu jarihatan aja ila ghairillahi azza wa jalla fa indaha taqa'u lahu haqa'iqul fahmi inda tilawati kitabillahi azza wa jalla alladhi laysa ma'al khalq ay anna al-'abda idza rakkaza fikrahu wa jami'a hawasihi fi fahmi kalamillahi ta'ala a'tahu Allahu fahman asilan bi kalamihi khasan bihi duna ghairihi minan nas." Ini kesimpulannya aja baca. Kesimpulannya bahwasanya hamba apabila dia memfokuskan pikirannya dan seluruh panca inderanya untuk bisa memahami kalamullah, memahami firman Allah Subhanahu wa taala, dia fokuskan pikirannya, panca indera kan, dia fokuskan matanya, ingin melihat ayat-ayat Allah, tangannya ingin merasakan ayat-ayat Allah, semua panca inderanya dia fokuskan untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala, a'tahullahu fahman asilan. Allah akan berikan kepadanya pemahaman yang dasar, pemahaman yang pokok, pemahaman yang benar-benar murni di kalamihi terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, khasan bihi, yang Allah khususkan baginya, duna ghairihi minan nas, yang tidak Allah berikan kepada manusia lainnya. Nah, jadi ketika pemahaman Al-Quran akan Allah berikan kepada kita ketika kita mengerahkan semua panca indera kita, memfokuskannya untuk memahami, mentadaburi, merenungi dan memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kali ini insyaallah. Ada pertanyaan? Satu aja silakan. Enggak ada ya? Enggak ada, kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar, naktafi bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.